Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, tokoh Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil hari ini diimani sebagai nabi besar bagi semua agama yang berasal dari Timur Tengah. Ketokohan Yohanes Pembaptis tidak hanya dikenal di kalangan umat Kristiani, tetapi juga di kalangan umat Islam, Yahudi, dan Bahai. Tokoh Yohanes Pembaptis tidak hanya ditulis di dalam Alkitab. Di dalam Al-Quran, Yohanes Pembaptis dikenal dengan nama Yahya. Yohanes dikenal sebagai tokoh yang mempersiapkan jalan atas kedatangan Mesias, penyelamat dunia. Yohanes Pembaptis adalah anak Zakaria dan Elisabet. Yohanes hidup sekitar abad pertama Masehi di Palestina, saat kawasan ini menjadi wilayah bawahan Romawi. Karena ketokohan dan ketenarannya, Yohanes dianggap sebagai ancaman bagi penguasa Romawi. Saat Herodes Antipas berkuasa, Yohanes meninggal secara tragis dengan cara dipenggal kepalanya. Peristiwa itu berawal dari Yohanes Pembaptis menegur Herodes yang memiliki hubungan gelapnya dengan Herodias, istri Filipus, saudaranya. Teguran itu didengar oleh Herodias hingga perempuan ini dendam terhadap Yohanes Pembaptis dan berencana membunuhnya. Herodias mencari akal untuk membalas dendamnya dan menyingkirkan Yohanes. Saat putri Herodias menari di depan tamunya, Herodes berjanji akan memenuhi apapun permintaannya. Herodias mengatakan kepada putrinya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis.
Herodes yang sudah terlanjur bersumpah di depan tamunya tidak bisa mengelak. Yohanes Pembaptis pun dipenggal kepalanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes menjadi besar bukan pertama-tama karena peristiwa heroik yang dikerjakannya. Yohanes menjadi orang besar pertama-tama dan terutama karena melaksanakan kehendak Allah. Yohanes mempersiapkan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Yohanes mengoreksi sikap dan perilaku manusia yang salah, bagaikan meluruskan jalan yang berbelok dan meratakan gunung. Salah satu yang dilakukan Yohanes kepada Herodes yang berbuat salah itu. Yohanes tahu perbuatan Herodes salah sehingga menegurnya. Akan tetapi teguran itu membuat Herodias tidak senang. Resiko fatal yang dialami Yohanes adalah kehilangan nyawanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah tidak menuntut kita menjadi seperti Yohanes Pembaptis. Allah hanya meminta kita melakukan langkah-langkah kecil setiap hari sebagai tanggapan atas kehendaknya. Selagi kita melakukan kehendaknya, meskipun kecil, kita akan mencapai tujuan Allah. Tidak apa-apa apabila kita tidak dapat mencapai prestasi sehebat Yohanes Pembaptis. Di dalam pelayanan, kita tidak melakukan hal-hal yang spektakuler, mungkin dipandang remeh dan tidak berharga oleh sesama. Yang penting adalah berkenan di mata Allah. Yang terbesar dalam hidup beriman atau menggereja adalah karena melaksanakan kehendak Allah, bukan pangkat, kedudukan, ataupun status sosial yang tinggi. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Advent ini menjadi saat pembaharuan diri untuk semakin dekat dengan Allah. Marilah kita memohon Roh Kudus untuk membentuk diri kita dengan kasih yang sama, kerendahan hati yang sama, ketaatan yang sama seperti yang dianugerahkannya kepada Yohanes Pembaptis. Marilah memohon agar Roh Kudus memampukan kita berbuat seperti Yohanes Pembaptis, menegur dan menasehati sesama yang salah jalan. Marilah memohon agar Roh Kudus mengobarkan semangat pembaruan diri dan pertobatan, sehingga kita tetap setia untuk melakukan kehendak-Nya, layak menerima kedatangannya saat Natal nanti, dan kelak bersatu dalam kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus Kristus, semoga Roh Kudus tercurah di dalam hati dan hidup kami, sehingga kami senantiasa melakukan kehendak Allah. Kobarkan semangat pertobatan kami, sehingga layak bersatu dalam kemuliaan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami,
dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.